Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini akan membahas pertemuan keempat, yaitu masalah sensor. Ini sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Nah, kemudian jenis-jenis daripada sensor, ada sensor cahaya, kemudian ada sensor tekanan, ada sensor proximity, ada ultrasonik, ada kecepatan, kemudian ada magnet, dan ada suhu. Kemudian sensor cahaya terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah photovoltaik atau sel solar atau solar cell, kemudian ada fotokonduktif, kemudian ada fotolistrik. Nah, ini bisa lihat gambar daripada sensor cahaya. Berikutnya adalah fotovoltaik atau solar cell atau photocell. Nah, ini berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi arus listrik DC. Semakin kuat sinar matahari, tegangan dan arus listrik DC yang dihasilkan semakin besar. Simbol daripada solar cell, ini bisa lihat, ya, jelas kelihatan. Prinsip kerja, bila cahaya jatuh pada solar cell, deflection layer akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN. Besarnya arus yang mengalir sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan dari intensitas cahaya ini. Oke, kemudian ada fotokonduktif. Ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Tipe-tipe daripada fotokonduktif, yang pertama ada LDR, flexible resistor. Nah, ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Jadi semakin banyak cahaya yang mengandung permukaan LDR, hambatan listrik semakin besar. Nah, untuk mengetahui simbolnya, ini seperti ini. Ya, ada panah. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah fotodiode, berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas diode. Fotodiode sejenis dengan diode pada umumnya. Perbedaannya pada fotodiode ini adalah dipasangnya sebuah lensa. Di sini ada lensa pemfokus sinar untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Simbol daripada fotodiode adalah seperti ini, ada katoda, kemudian ada diode. Di sini ada lensa pemfokus. Nah, prinsip kerja daripada fotodiode, memiliki pancaran cahaya yang jatuh pada pertemuan PN menyebabkan sebuah elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi elektron berpindah keluar dari valensi band meninggalkan hole sehingga membangkitkan pasangan elektron bebas dan hole. Kemudian fototransistor berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Fototransistor sejenis dengan transistor pada umumnya. Bedanya pada fototransistor dipasang sebuah lensa. Di sini ada lensa ya. Pemfokus sinar pada kaki. Ini ada kakinya kayak ini. Basis untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan ini positif negatif ya. Simbolnya ini ya. Ini harus masuk sini ya, atau apa namanya, sinar masuk sini. Nah, ini akan timbul apa namanya, tegangan. Kemudian sensor tekanan. Nah, sensor tekanan ini memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat, kemudian mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Dasar penginderaannya pada perubahan tahanan penghantar atau transducer yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penampangnya. Jadi kalau untuk tekanan ini dipengaruhi oleh panjang dan luas penampang. Ya. Oke, kemudian sensor proximity ini merupakan sensor atau saklar yang dapat mendeteksi adanya target jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Biasanya sensor ini terdiri dari
alat elektromagnetis solid state yang terbungkus, namanya bisa lihat, rapat untuk melindungi dari pengaruh getaran, kemudian cairan kimiawi dan korosif yang berlebihan. Nah, biasanya ini untuk eh, apa namanya di laut ya. Kalau ada misalnya sesuatu yang hilang atau ketinggalan atau hilang di laut, ya tenggelam. Nah, ini bisa menggunakan sesuatu. Berikutnya adalah sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara. Di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pengendalian. Nah, kemudian perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang dipandu. Jenis objek yang dapat diindra diantaranya adalah objek padat, cair, pikiran maupun tekstil. Berikutnya adalah sensor kecepatan. Proses penginderaan sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putar objek. Nah, ini bisa lihat sini dasar untuk poros. Lalu fotosel dipasang ada source. Nah, ini yang berputar ya. Kemudian sensor magnet. Sensor magnet ini biasa disebut juga dengan relay burung. Adalah alat yang dapat terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran. Seperti layaknya pada sensor dua kondisi yaitu on atau off yang digerakkan oleh adanya medan magnet di sekitar ini. Ini bisa lihat seperti sensor magnet. Kemudian sensor suhu terdapat 4 jenis utama sensor suhu yang digunakan yaitu ada termokopel, ada resistan temperatur atau RTD, kemudian termistor dan ada IC sensor. Nah, yang pertama termokopel. Ini berfungsi sebagai sensor suhu rendah dan tinggi yaitu suhu serendahnya di 3000 Fahrenheit sampai dengan suhu tertinggi yang digunakan pada industri baja atau gelas atau keramik yang lebih dari 30.000 Fahrenheit. Nah, termokopel dibentuk dari dua buah penghantar yang berbeda jenisnya, besi dan konstantan dan duri bersama. Ini adalah contoh salah satu daripada termokopel. Di sini ada besi, kemudian konstantan. Prinsip kerja jika salah satu bagian pangkal dipanasi dan ditanya, maka pada kedua ujung penghantar yang lain akan muncul tidak potensial. Ini listrik. Kemudian termistor atau thermal resistor berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan listrik yang berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, semakin kecil resistansinya. Contoh simbolnya adalah seperti ini, ya. Oke. Nah, cara kerja saat temperatur masih dingin, hambatan termistor sangat besar dibandingkan pada saat R2 ya, sehingga transistor dalam kondisi menghantar lalu telekontak terhubung. Nah, heater atau pemanas menghasilkan panas. Akan tetapi ketika ruangan menjadi panas, transistor juga ikut panas sehingga hambatannya turun. Hambatan paralel transistor dengan R2 ini menjadi kecil. Sehingga tegangan biasanya atau TR juga kecil. Mengakibatkan TR dalam kondisi cut off. Tidak kontak dan heater tidak bekerja. Akibatnya suhu ruangan turun, demikian seterusnya proses akan berlangsung berulang dari awal dan suhu ruangan menjadi kosong. Kemudian resistan temperatur detektor atau RTD ini berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistan atau hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, resistannya juga semakin besar. Nah, prinsip kerja daripada RTD, bila RTD berada pada suhu kamar, maka beda potensial jembatannya adalah 0. Keadaan ini disebut dengan keadaan seimbang. Bila suhu RTD berubah, maka resistan juga berubah, sehingga jembatan tidak dalam kondisi seimbang. Hal ini menyebabkan adanya beda potensial antara titik A dan titik B. Begitu juga yang berlaku pada keluaran penguat diferensial.
Nah, ini contoh daripada PLM 35 berfungsi untuk mengubah suhu menjadi tegangan tertentu yang sesuai dengan perubahan suhu. Nah, kita bisa lihat ada karakteristik dari IC LM35 pada suhu 150 derajat itu bisa menghasilkan kurang lebih 1500 mV. Kemudian pada suhu 25 derajat Celcius ini menghasilkan 2500 mV. Untuk pada suhu minus 55 derajat Celcius menghasilkan minus 550 mV. Nah, tegangan keluaran rangkaian bertambah 10 mV per derajat Celcius dengan memberikan tegangan resistance negatif pada rangkaian sensor ini mampu bekerja pada rentang minus 50 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Tegangan keluaran dapat diatur dari 0 sampai 100 ya, dan penelitian sensor ini kurang lebih 1 derajat Celcius. Oke. Barangkali cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.